Assalamualaikum Barya Terabas. Kembali bersama Terabas Alam dalam Terabas Mistis. Cerita Terabas Mistis kali ini datang dari Mas Wahyu yang bersumber dari Twitternya beliau. Infonya ada di deskripsi ya. Kisah nyata ini ditulis oleh Mas Wahyu, bersumber dari tweet beliau di Twitter. Terima kasih Mas Wahyu yang sudah mengizinkan ceritanya dibacakan oleh Terabas Alam. Jangan lupa berdoa sebelum menonton kisah ini. Cerita mistis dimulai. Kisah ini terjadi tahun 2014, jadi sudah cukup lama. Tetapi memori petualangan ini masih terpatik kuat di ingatan kami hingga sekarang. Kali ini saya akan cerita tentang sebuah gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Gunung Lawu. Gunung yang memiliki ketinggian 3265 mdpl dan berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki. Perkenalkan, aku adalah seorang pemuda yang berasal dari desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu kota besar di Jawa Timur. Di sini Terabas menceritakan memakai nama samaran. Acil, begitulah sapaan akrab yang diberikan teman-teman terhadapku. Kala itu Senin malam, aku yang masih merebahkan badan sejak sore karena tidak ada kegiatan apapun di kampus. Lalu salah satu temanku menghubungi melalui ponselnya. Cil, di kosan? Kalau di kosan nyusul sini, keangkringan biasa kita makan. Tanya salah seorang temanku yang bernama David. Iya, di kosan aja nih. Mau ada apa? Tanyaku. Sini aja dulu, ada yang mau aku bicarakan, Sahutnya. Sepertinya memang ada yang hal penting yang ingin David bicarakan kepadaku. Sedikit malas aku beranjak dari tempat tidur nyamanku. Dengan menekan jaket denim andalanku, aku keluar kamar kosan dan menyusul ke David di angkringan tempat kami bisa nongkrong. Setelah sampai di angkringan, ternyata di sana sudah ada 4 teman. Ada David, Kribo, Chandra, dan Akbar. Aku langsung memesan minuman. Bu, susu jahe tanpa gula, pesanan andalanku pada ibu-ibu pemilik angkringan di sini. Gak ada kumpul-kumpul di UKM, Cil? Tanya Kribo. Karena mereka menganggap kalau aku adalah seorang aktivis yang gemar kuliah, rapat, dan pulangnya malam-malam. Enggak, lagi free nih. Dari tadi cuma tiduran di kosan, jawabku. Gini Cil, ini Akbar berencana mau naik gunung saat weekend minggu depan. Dia mengajak kita buat gabung, mau nggak? Tanya David. Kemana? Sahutku. Ke Gunung Lawu. Jawab David. Serius mau ke sana? Tanyaku. Emang kenapa Cil? Tanya Akbar. Gak apa-apa, aku tanya saja karena di sana kan katanya terkena angker bar, jawabku. Lah gak apa-apa Cil, selama kita gak bikin yang aneh-aneh, kita gak akan kenapa-kenapa kan? Jawab Akbar meyakinkan. Setelah aku mengiyakan ajakan mereka, kami mulai membahas via jalur mana yang akan dilewati. Cukup alot kami membahasnya karena masing-masing dari kami memiliki keinginan sendiri-sendiri. Akhirnya kami sepakat akan mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur yang terkenal akan keindahan savananya. Kami putuskan untuk naik Gunung Lawu via Candi Ceto. Alasan kami memilih jalur ini selain ingin menikmati sejuknya pagi hari di savananya, juga karena banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan dari kerajaan Majapahit yang bisa ditemui di sana. Aku sambil makan ya, calatuku, di antara percakapan kami yang sudah sampai membahas seluk-beluk gunung.
dari berbagai sumber cerita dan entah bagaimana juga hingga membahas tentang mistisnya Gunung Lawu. Akbar mulai bercerita dengan rinci tentang cerita-cerita yang berkembang di sana. Banyak sekali di antaranya yang belum aku ketahui, sehingga membuatku yang belum pernah menginjakan kaki di kesana diam-diam penasaran dengan ceritanya. Tapi kan di antara kita semua, aku yang baru pertama kali naik gunung loh. Ujar Chandra di tengah percakapan. Nanti kami yang atur, Ndra, tenang aja. Jawab Kribo menenangkan. Singkat cerita, setelah pertemuan malam ini, kami masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perlengkapan dan fisik agar pendakian nanti lancar dan tanpa kendala. Di kosan aku membersihkan carrier kesayanganku. Aku akan membawa carrier andalanku ini yang sebelumnya sudah pernah kubawa ke Welirang dan Penanggungan. Suatu siang, kami berlima kembali berkumpul di taman kampus untuk membahas persiapan dan rencana keberangkatan kami. Tampak wajah 4 temanku sangat antusias, seakan tak sabar menunggu waktu pendakian kami. Rencananya, kami akan ke Karanganyar menggunakan bus dari terminal pusat di kota tempat kami sekarang, dan akan menggunakan jasa ojek atau angkutan saat akan menuju ke base camp. Di hari yang ditentukan, di jam 4 sore kami harus berkumpul di depan terminal yang sebelumnya sudah kami tentukan. Siang hari setelah jam selesai kuliah, aku langsung pulang ke kosan untuk mengambil peralatanku dan berangkat ke terminal. Aku datang kedua setelah David. Kribo, Chandra, dan Akbar datang bersamaan dengan akuran kota yang dinaikinya. Setelah semua berkumpul, kami berjalan mencari bus yang akan membawa kami bertolak ke Karanganyar. Solo, Karanganyar, Solo, Karanganyar, teriak salah satu kernet yang memberi tanda pada kami. Tak berpikir lama, kami berlima naik dengan sebelumnya menaruh carrier yang kami bawa di bagasi bus. Sore itu, bus melesat menuju Karanganyar dengan cepat. Perjalanan kami lalui dengan perasaan riang gembira karena tak sabar untuk mendaki esok harinya. Sebelum tengah malam, kami sudah sampai di terminal Karanganyar. Sunyi, sepi, ditemani remang-remang cahaya lampu kuning dan segelintir orang-orang di sana. Baru saja aku sampai di sana, penglihatanku terpecah pada laki-laki paruh baya yang melambai-lambaikan tangan pada rombongan kami. Seakan ia menyuruh kami ke sana. Sempat aku berpikir laki-laki tersebut adalah tukang ojek di sana. Tapi setelah aku perhatikan, di sekitarnya tidak ada motor yang terparkir di sana. Dia terus melambai-lambaikan tangannya dengan wajah datar dan tatapannya yang kosong. Bar, lihat itu, jawabku pada Akbar yang kebetulan ada di depanku. Udah, jangan dilihat, jawabnya. Tampak tatapan wajah Akbar yang memiliki arti lain. Di antara kami semua, Akbar ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Bahkan sekali dia pernah menyembuhkan teman-teman yang kesurupan saat sedang di kampus. Aku sendiri sebenarnya tidak memiliki keahlian dalam hal ini, tapi dulu aku lupa persisnya kapan. Aku jadi bisa melihat hal-hal yang tak biasa orang lihat pada umumnya. Tapi keahlianku tak seberapa jika dibandingkan dengan Akbar. Kami berlima istirahat di emperan warung yang masih buka malam itu. Aku lihat jam tangan, ternyata jam sudah menunjukkan setengah 12 malam. Bu, jam segini masih ada ojek kah buat ke base camp Candi Cetok? Tanya Akbar pada ibu-ibu pemilik warung. Wah, kalau jam segini sudah tidak ada, Mas. Masnya mau naik Lawu ya? Mending nunggu sampai subuh. Nanti baru ada ojek. Istirahat saja di masjid sana.
ucap ibu pemilik warung sambil menunjuk masjid yang dimaksud. Setelah obrolan singkat ini, kami berjalan ke masjid yang dimaksud ibu tersebut. Diam-diam aku memperhatikan laki-laki parubaya yang kulihat tadi. Anehnya, saat mataku mengarah ke tempat di mana laki-laki tersebut berdiri, laki-laki itu sudah tidak ada. Aku celingak-celinguk mencari lelaki parubaya tadi, sambil memastikan kalau penglihatanku tadi tidak salah. Sudah Cil, gak usah dicari, ayo istirahat, Seru Akbar yang ternyata memperhatikanku. Udah ngapain kok bisik-bisik? Tanya Kribo yang curiga melihat aku dengan Akbar. Aku masih menganggap angin lalu kejadian ini. Lagi pula tidak jarang aku melihat hal yang aneh demikian. Berselimut dingin angin malam, kami istirahat dengan sleeping bag kami masing-masing. Singkat cerita, setelah sholat subuh, kami bersiap menuju base camp. Aku lihat keadaan jalanan memang sudah agak ramai jika dibandingkan semalam. Ayo, siap-siap, kita jalan lagi, ajakku dengan rasa kantuk yang masih hinggap di mata kami. Kami berlima berjalan ke arah terminal lagi. Mau ke mana, Mas? Tanya bapak-bapak yang saat itu baru sampai di depan terminal. Mau ke Candi Ceto, Pak, jawabku. Walah, perkenalkan saya Mardi. Ayo Bapak antar. Bapak ojek di sini ya. Jawab bapak tersebut. Rombongan berapa orang, Mas? Tanya Pak Mardi. 5 orang, Pak, jawabku. Loh, kalian mau ke sana berlima? Pertanyaan bapak tersebut membuat kami semua bertanya-tanya. Emang kenapa Pak? Celetuk Kribo, Nggak apa-apa, Mas. Bapak tanya aja. kata Pak Mardi kembali. Walaupun demikian, jawaban Pak Mardi membuat kesan tersendiri buat kami. Apalagi raut muka Pak Mardi yang memperhatikan ada makna tersendiri di balik perkataannya. Entah ada apa. Bebarengan dengan sang surya yang mulai perlahan mengintip, kami mulai berjalan menuju base camp dengan mobil yang kami sewa. Menuju ke arah base camp tersebut, kami melewati lereng gunung dengan tikungan tajam yang sangat ekstrim. Dan sebagian di antaranya tidak ada pembatas jalannya, langsung berhadapan dengan jurang. Saat hampir sampai desa Candi Ceto, kami disuguhkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Sepanjang mata memandang, hanya terbentang teraserin kebun teh. Lagi-lagi penglihatanku teralihkan oleh perempuan yang berdiri di antara kebun teh. Dengan mengenakan gaun putih dengan sedikit motif di kainnya layaknya noni Belanda zaman dulu. Parasnya sangat cantik dengan rambut panjangnya yang terurai. Aku kagum dibuatnya. Dia seperti memperhatikan kedatangan kami. Cantik sekali. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Namun saat aku memalingkan wajahku sebentar dan kembali melihat ke arah perempuan tersebut, ternyata perempuan itu sudah hilang. Ya Tuhan, belum juga mendaki, sudah disuguhkan kejanggalan-kejanggalan sejak semalam, gerutuku dalam hati. Singkat cerita, sampailah kami di base camp Candi Ceto. Karena belum sarapan, kami menyempatkan makan di warung dekat base camp tersebut. Setelah kenyang, kami cek ulang perlengkapan. Kami menuju loket pendaftaran guna mengurus SIMAKSI. Akbar yang mewakili kami mengurus SIMAKSI melihat buku daftar pengunjung hari itu tidak genap 20 orang. Dan di hari sebelumnya hanya 9 orang pendaki. Artinya di atas sangat sepi hari ini. Bayangkan jalur yang sangat terkenal panjang, hanya ada beberapa orang di sana. Lagi-lagi di sini kami mendapatkan pertanyaan mengenai jumlah rombongan kami yang ganjil. Ini jumlahnya 5 orang, Mas.
Tanya petugas base camp. Iya pak. Jawab Akbar pada petugas base camp. Sebenarnya kenapa Pak kalau jumlah kami 5 orang? Celetuk Kribo yang penasaran sejak mendapat pertanyaan dari Pak Mardi. Di sini petugas base camp menjelaskan tentang salah satu mitos atau pantangan saat mendaki Gunung Lawu. Salah satunya adalah dilarang berjumlah Ganjil. Mendengar itu, sontak Akbar terkejut dan memandangi kami semua. Di antara kami juga saling tatap-tatapan tanpa mengeluarkan kata-kata. Semua tampak ketakutan, begitupun denganku. Sangat tidak mungkin kita menunda pendakian karena sudah jauh-jauh kami datang ke sini. Sudah mas, gak apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Kalau menemukan apa-apa di jalan, jangan hiraukan ya. Jalan terus aja, tapi dijaga ya perilaku dan ucapannya. Kata petugas base camp yang memecah ketegangan di antara kami dengan wajah tersenyum penuh teka-teki. Kami bingung harus senang atau takut saat itu. Di satu sisi kami diberi arahan, di lain sisi petugas base camp menyebutkan kalau menemukan apa-apa, artinya nanti kami akan dihadapkan oleh hal-hal yang sulit. Sudahlah, kami harus lekas mulai perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan Gunung Lawu. Petualangan pun dimulai. Sekitar 300 meter berjalan, kami berpapasan dengan rombongan warga yang mengenakan pakaian adat Bali dengan membawa sesajen di tangannya. Sepertinya mereka hendak beribadah di salah satu candi di sini, yaitu Candi Ketek. Mari mbak. Sapa Akbar pada mereka saat rombongan kami berpapasan dengan mereka. Kami terus berjalan dengan formasi Akbar paling depan, diikuti Chandra, Kribo, David, dan aku paling belakang sebagai sweeper. Terus berjalan menembus dinginnya kabut lawu yang saat itu mulai turun seiring dengan kami yang semakin jauh. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, tapi dinginnya sudah seperti akan masuk malam hari. Tak terasa kami sampai di pos 1 Mbah Beranti setelah memakan waktu 1 jam perjalanan. Ya, perasaanku kok gak enak ya. Terang David di hadapanku. Gak enak gimana, Pit? Tanyaku. Gak enak aja. Aku merasa kita ada yang memperhatikan. Perasaanmu aja, Pit. Udah gak apa-apa, jalan terus aja, jawabku. Kami di pos 1 tidak istirahat dan lanjut perjalanan menuju ke pos 2. Sampai di pos 2, Brakseng, kami istirahat sebentar di dekat pohon besar yang ada di sana. Pohon ini berbalut kain seperti kain sarung putih, menandakan jika pohon ini dikeramatkan oleh warga di sini. Saat kami tengah guyon satu sama lain, di tengah kabut yang masih ada, kami dikagetkan dengan kemunculan seorang pendaki laki-laki tengah berjalan sendirian melewati kami. Istirahat dulu mas. Ajak Kribo kepadanya. Tapi bukan sebuah jawaban yang kami dapat. Ia hanya menggeram, dalam mulutnya layaknya seekor harimau. Dia terus berjalan melewati kami dan tanpa melihat ke arah kami. Mas, aku baru memanggilnya. Lagi-lagi dia tidak ada jawaban. Udah, jangan ngomong lagi, jawab Akbar. Kami biarkan pendaki tersebut jalan hingga menghilang dari penglihatan kami. Kejadian tadi tidak terlalu kami hiraukan karena perjalanan kami baru-baru saja dimulai. Walau beberapa di antara kami terlihat sangat ketakutan. Setelah 10 menit istirahat, ayo jalan, ajak Akbar. Kami berjalan lagi dengan formasi yang sama. Jalur masih didomisili oleh lebatnya hutan heterogen dengan pohon-pohon tinggi. Di sini jalur pendakian sudah semakin menanjak
terja tanpa bonus. Sebelum sampai di pos 3, kami singgah di mata air. Kami pun mengisi botol yang kosong dari mata air tersebut. Kami yang sudah setengah lelah menghampirinya untuk sekedar cuci muka. Canda dan Kribo terlihat riang bertemu mata air di sana. Setelah perbekalan air sudah dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Hingga sampai pos 3 Cemorodowo, hampir jam 2 siang. Kami istirahat cukup lama di pos 3 sambil melaksanakan ibadah sholat. Di tengah istirahat, kami kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang pendaki yang sebelumnya kami lihat di pos 2 tadi. Loh, kok? Itu kan mas-mas tadi. Celetuk Kribo. Loh, iya. Kok bisa sih? Sahut David. Semua kaget dan bingung termasuk aku. Dia berjalan perlahan dengan kepala menunduk sambil membawa carrier besar gunungnya. Di sini jarak kami lebih dekat dari sebelumnya, sehingga kami bisa melihat jelas badan dari pendaki tersebut. Dari yang aku lihat, dia berjalan dengan muka sembab, dengan sedikit sayatan di pipinya. Di ujung jaket yang ia kenakan terlihat tangan pucatnya yang membiru tanpa sarung tangan. Bedanya di sini aku mendengar pendaki tersebut sedang bernyanyi dengan lirih, nyanyian Jawa layaknya seorang dalang saat sedang membuka pentas pemayangan. Bodohnya aku selalu penasaran dengan hal-hal yang terlihat ganjil, dan aku memanggilnya. Mas, panggilku. Aku coba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia hanya menggeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa menghiraukan panggilan kami. Kami semuanya hanya melongo melihat pendaki misterius itu, kecuali Chandra. Dia menutup rapat-rapat wajahnya. Di antara kami emang Chandra paling penakut. Jalan yuk, biar gak kemalaman sampai pos 5, ajakku. Yang dalam hati sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang pendaki yang tadi aku lihat. Aku berpikiran kalau dia bukan manusia, dan ketiga temanku selain Akbar juga melihatnya. Kami mulai berjalan kembali. Jam sudah menunjukkan jam 2:30. Dengan formasi yang sama dan hanya selisih 10 menit dari pendaki misterius tadi, kami kembali berjalan. Dari pos 3 jalur semakin curam, sehingga memerlukan tenaga yang cukup ekstra melewatinya. Bagaimana kelanjutan mereka berlima saat menghadapi keganjilan demi keganjilan di trek pendakian dan saat bermalam di pos 5 Bulak Peperangan? Dan kejadian apa lagi yang akan mereka berlima hadapi? Penasaran? Nantikan kisah pendakian ganjil mereka di Gunung Lawu di part 2. Semoga Barya Terbas penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, terabas, alam.